Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas teknologi pengolahan kelapa sawit. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jumatul Amar dengan NIM D1C122073. Yang selanjutnya itu ada penampang melintang berondolan kelapa sawit. Yang pertama itu ada sabut buah sawit atau pilber, merupakan bagian dari mesokarp, yaitu lapisan berdaging di antara eksokarp atau kulit luar dan endokarp atau cangkang keras buah sawit. Yang kedua itu ada cangkang sawit atau kernel silk, merupakan lapisan keras endokarp yang melindungi inti atau kernel di dalam buah sawit. Yang ketiga itu ada inti buah sawit atau kernel, merupakan inti atau biji dalam buah sawit. Itu endokarp yang juga mengandung minyak PKO. Yang keempat itu ada daging buah sawit atau fruit pulp, yang merupakan lapisan berdaging yang terletak di dalam kulit luar exocarp dan cangkang atau kernel silk, yang memiliki peran penting atau peran utama dalam industri minyak sawit karena merupakan sumber utama minyak sawit mentah atau CPO. Pada slide berikutnya itu ada pohon industri dari buah kelapa sawit. Bisa dilihat pada PPT itu ada pohon industrinya. Pada gambar di samping menunjukkan hubungan antara bagian buah kelapa sawit dengan berbagai produk industrinya. Dari yang pertama itu ada exocarp yang tidak langsung digunakan. Yang kedua ada mesocarp yang digunakan pada produksi minyak kelapa sawit atau CPO, biodiesel, dan produk makanan. Yang ketiga itu ada endocarp yang digunakan sebagai bahan bakar biomasa. Dan terakhir ada kernel, diolah menjadi minyak inti sawit, PKO, kosmetik, dan pelumas industri. Baik, yang selanjutnya itu ada parameter mutu minyak kelapa sawit atau CPO. Berikut adalah parameter mutu utama pada minyak kelapa sawit. Yang pertama itu ada kadar asam lemak yang menunjukkan tingkat kerusakan minyak. Batas mutu biasanya di bawah 5%. Yang kedua itu ada kelembapan dan kotoran. Standar mutu memerlukan kadar kelembapan kurang sama dengan 0,1% dan kotoran kurang sama dengan 0,02%. Ketiga itu ada bilangan peroksida, yaitu indikator oksidasi harus rendah untuk memastikan kualitas baik. Keempat ada warna, umumnya diukur menggunakan skala Lopibon. Yang kelima itu ada kandungan karoten yang mempengaruhi warna dan nutrisi. Dan yang terakhir itu ada bau dan rasa, yang dimana itu netral tanpa bau tengik. Yang selanjutnya itu ada faktor penting pada proses panen dan pasca panen. Faktor penting pada proses panen dan pasca panen sebelum dilakukan pengolahan yaitu ada kematangan buah. Panen hanya buah matang untuk memaksimalkan kualitas minyak. Yang kedua itu ada kecepatan transportasinya. Hindari fermentasi buah dengan segera mengangkut ke pabrik. Yang ketiga itu ada penanganan berondolan. Pastikan tidak ada kontaminasi kotoran pada penanganan berondolan ini. Yang terakhir ada penyimpanan. Simpan di tempat kering dan terlindung dari panas. Yang selanjutnya itu ada tahapan pengolahan minyak sawit. Dan di sini ada diagram alirnya, itu mulai dari TBS ke sterilisasi, terus ke perontokan, habis itu ke pengempaan dan ke pemurnian, dan yang terakhir itu ke penyimpanan. Yang pertama itu ada ke sterilisasi.
yang dimana prosesnya itu untuk merebus tandan buah segar dengan uap, yang bertujuan untuk menghentikan aktivitas enzim dan mempermudah pelepasan berondolan. Kedua itu ada perontokan, yang prosesnya itu memisahkan berondolan dari tandan, yang bertujuan untuk mengisolasi buah untuk proses berikutnya. Yang ketiga itu ada pengempaan, yang prosesnya itu memeras berondolan untuk mengeluarkan minyak kasar, yang bertujuan untuk mengekstrak minyak dari mesokarp. Yang keempat itu ada pemurnian, prosesnya itu penyaringan dan sentrifugasi untuk memisahkan minyak dari kotoran dan air, yang bertujuan untuk menghasilkan CPO berkualitas tinggi. Dan yang terakhir itu ada penyimpanan. Prosesnya itu menyimpan minyak dalam tangki khusus, yang bertujuan untuk menjaga kestabilan mutu sebelum didistribusi. Dan yang terakhir itu ada perbedaan CPO dan PKO, yang dimana CPO ini bersumber dari mesokarp buah sawit, sedangkan PKO dari inti sawit atau kernel. Yang kedua itu ada kandungan lemak, yang dimana CPO ini kandungan lemaknya tinggi, lemak tak jenuh, sedangkan PKO itu tinggi, lemak jenuh. Yang ketiga itu ada warna. Warna dari CPO itu merah orange dengan karoten tinggi, sedangkan PKO itu putih kekuningan. Keempat itu ada penggunaan. Pada penggunaan CPO itu untuk digunakan pada minyak goreng atau biodiesel, sedangkan PKO itu digunakan untuk kosmetik, sabun, dan margarin. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.